Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Diamita, Ringga Anggraini, Syafira Ailia, dan saya sendiri, Steven. Di sini kami akan membawakan tentang perusahaan Coca-Cola. Nah, yang pertama itu profile. PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. Nah, produknya produknya itu selain keluarga produk Coca-Cola yang ikonik, berikut produk-produk lain meliputi Sprite, Fanta, Nutribus, dan Minute Maid. Di setiap negara, Coca-Cola juga memproduksi merek-merek yang dicintai secara lokal termasuk Fresh Tea dan Ades di Indonesia dan PU di Papua Nugini. Nah, manajemen pemasaran internasional yang pertama itu ada logistik and distribution management. Di logistik and distribution management itu semua produk yang dijual dan didistribusikan oleh Coca-Cola Bottling Indonesia diproduksi di Indonesia. Saat ini terdapat 10 pabrik pembotolan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini pabrik-pabrik kami di Indonesia telah menerima berbagai penghargaan dari The Coca-Cola Company atas pencapaian standar yang melampaui standar yang ditetapkan untuk pabrik-pabrik sejenis di berbagai lokasi lain di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua ada Export and Import Management. Dilansir dari agriko.id tahun 2017, PT Coca-Cola Amatil Indonesia atau CCAA terus memperkuat berbagai lini produksinya. Selain untuk memenuhi pasar dalam negeri, perusahaan multinasional ini juga akan merambah ke Asia Tenggara. Coca-Cola Indonesia sebagai yang pertama yang memproduksi botol plastik ringan dengan lapisan kaca. Dari semua lini bisnis Coca-Cola dunia, baru India dan Indonesia yang bisa memproduksi botol plastik berkualitas tinggi. Produk ini akan diekspor ke negara-negara ASEAN karena dimungkinkan akan banyaknya permintaan atas produk ini. Oke, yang selanjutnya ada planning, organizing, dan control of global marketing. Untuk planning atau perencanaan adalah proses menentukan tujuan, visi, dan misi perusahaan, menjabarkan analisa SWOT, dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Apabila tanpa perencanaan, maka semua fungsi manajemen selanjutnya tidak akan berfungsi. Selanjutnya organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini berkaitan dengan cara bagaimana strategi yang dirumuskan dalam rencana dituangkan ke dalam organisasi. Dengan adanya fungsi pengorganisasian diharapkan semua anggota dapat menerima tujuan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada controlling. Controlling merupakan suatu proses yang dikerjakan untuk memastikan semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pada pengendalian proses merupakan penilaian tingkat keberhasilan dalam proses pencapaian dan sasaran, mengambil tindakan untuk mengklarifikasi dan untuk mengoreksi penyimpangan. Oke, di sini ada marketing strategis in IM. Tentunya di setiap perusahaan selalu memiliki cara strategi marketingnya. Agar tetap menarik perhatian konsumennya, Coca-Cola memiliki beberapa strategi untuk memasarkan produknya. Yang pertama, melakukan strategi marketing dalam bentuk word of mouth. Sejak awal berdirinya perusahaan selalu menggunakan strategi ini. Hal inilah yang membuat Coca-Cola semakin maju. Sesuai dengan namanya, Coca-Cola Happiness Machine adalah sebuah mesin penjual otomatis yang tak hanya menawarkan minuman tapi juga kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, sudah pasti perkembangan zaman ini semakin canggih. Yakni Coca-Cola menawarkan kampanye yang semakin kreatif dan beragam. Salah satunya yaitu Coca-Cola Happiness Machine. Mesin ini ditaruh di beberapa tempat keramaian, salah satunya contohnya di kampus. Namun mesin ini tidak hanya mengeluarkan kok saja, ada produk lainnya juga. Lalu yang ketiga, mengadakan event-event besar. Salah satunya yang pernah dilakukan Indonesia adalah acara olahraga yakni menggandeng bintang virtual FIFA untuk menjadi sponsornya.
Oke, masuk ke yang kelima, ada global marketing yang di internet. Coca-Cola menjadi merek kopi terbesar di dunia. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang tentu membantu Coca-Cola dalam mendapatkan citra baiknya. Jadi yang pertama, Coca-Cola memiliki kesederhanaan, misal dalam perihal slogan yang tidak berlebihan, cukup dengan kata nikmati dan kebahagiaan. Penawaran produk disesuaikan dengan budaya di tiap wilayahnya. Desain botol di setiap wilayah pun banyak yang berbeda, bervariasi. Terus yang ketiga, kampanye yang dilakukan oleh Coca-Cola dengan meluncurkan 2 juta desain botol yang berbeda dengan maksud yang memotivasi para konsumennya. Pengalaman yang diberikan mengenai kebahagiaan dan persahabatan dibagikan dan dipahami secara universal. Lalu yang keempat, iklan yang disebarkan melalui sosial medianya yang akan lebih mudah menjangkau konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada mata kuliah komunikasi pemasaran. Untuk nomor 1 ada The Concept of Integrated Marketing Communication. Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya, yaitu ada program promosi, layanan konsumen, dan area marketing kontraktor. Lalu di nomor 2 ada the communication process atau proses komunikasi. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Coca-Cola adalah komunikasi pemasaran. Tujuan utama komunikasi pada Coca-Cola adalah salah satunya menciptakan kesadaran merek di benak pelanggan, komunikasi pemasaran seperti iklan dan pemasaran langsung, promosi penjualan, pemasaran internet, dan lain-lain yang dapat menginformasikan konsumen tentang produk dan layanan perusahaan. Ini menciptakan citra di benak pelanggan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dari Coca-Cola. Oke, yang ketiga ada designing and budgeting for the marketing communication mix. Yang pertama ada advertising. Coca-Cola mengiklankan produknya melalui televisi, banner atau billboard, majalah, dan website yang sudah disediakan. Lalu ada internet. Coca-Cola memiliki akun sosial media dan web untuk memudahkan berinteraksi dengan konsumennya. Lalu ada public relation. Coca-Cola menangani hubungan masyarakat dengan menyertakan pusat pers di situs Coca-Cola. Hal ini memungkinkan konsumen melihat siaran yang disediakan oleh Coca-Cola itu sendiri. Lalu personal selling. Coca-Cola memiliki banyak tenaga kerja penjualan yang merupakan individu yang mewakili perusahaan untuk berkomunikasi, menjual, melayani, dan membangun hubungan dengan pelanggannya. Lalu ada sales promotion. Coca-Cola melakukan promosi penjualan produknya dengan melakukan kegiatan yang mendongkrak popularitasnya di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir, direct marketing tools. Coca-Cola bermitra dengan berbagai restoran dan bioskop. Hal ini bertujuan untuk membawakan produknya dengan cara lain. Ketika pelanggan memesan produk di suatu restoran mitra dan bioskop mitra kita, maka satu-satunya yang akan ditawarkan mitra adalah Coca-Cola. Dengan hal ini memungkinkan produk Coca-Cola akan dipesan berulang kali. Yang keempat adalah consideration in developing a marketing communication campaign. Nah, di sini Coca-Cola menciptakan ambient dalam bentuk vending machine dan for happiness machine di beberapa negara serta program hadiah Natal. Program dalam advertising campaign agar pesan dari tema yang digunakan dapat sampai ke hati masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Lalu untuk soal terakhir ada Regulation of Marketing Communication. Ada beberapa aturan tinjauan hukum penting mengenai pemasaran yang perlu diperhatikan oleh bisnis. Yang pertama ada iklan palsu. Undang-undang periklanan palsu mengizinkan pejabat negara bagian atau lokal untuk mengambil tindakan hukum dan meminta ganti rugi konsumen jika iklannya menipu. Yang kedua ada pelanggaran hak cipta. Banyak bisnis tidak berpikir dua kali untuk menggunakan grafik, foto, video, atau musik pembuat konten lain. Praktik umum termasuk menggabungkan gambar dari pencarian Google ke dalam posting media sosial atau blog sebagian besar memiliki hak cipta dan memerlukan persetujuan. Kemudian privasi anak, penting untuk mengetahui usia target pelanggan. Children's Online Privacy Protection Act mewajibkan platform online untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi, seperti email atau alamat IP. Yang ketiga ada pemasaran SMS. Di bawah TCPA, bisnis tidak diizinkan mengirim teks ke nomor nirkabel tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Yang terakhir ada streaming video langsung. Streaming video langsung menjadi semakin populer di media sosial.
memungkinkan pemirsa untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan menonton acara secara langsung. Namun tanpa perencanaan yang tepat, bisnis streaming live ini akan dapat menghadapi sejumlah masalah hukum apabila tidak direncanakan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih.